tema kita malam hari ini adalah new normal. Nah, ini istilah yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini. New normal, sebuah kenormalan yang baru. Karena saudara, akibat dari wabah COVID-19 ini, virus corona ini, dunia kita, kehidupan kita tidak bisa lagi sama seperti sebelum wabah corona. Ya. Disebut new normal karena hal-hal yang kita lakukan yang dulunya awalnya hanya sebagai pencegahan terhadap penyebaran virus corona, seperti kita memakai masker, orang NTT masker, kalau orang yang lain kan masker itu, NTT masker itu, masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun, kemudian pakai hand sanitizer, jaga kesehatan kita, para tim medis, dokter, perawat pakai APD, semua tindakan yang kita lakukan untuk mencegah corona yang awalnya dulu kita lakukan, iya kan? Sekarang sudah menjadi kebiasaan. Sekarang sudah menjadi gaya hidup kita. Luar biasa. Makanya bahkan kami di keluarga kami saja bersama dengan orang tua saya, mama saya, kalau malam hari ini nonton ini pas juga. Jadi sebelum corona, mama saya itu memang paling higienis kalau mau disebut. Apa-apa harus tisu basah. Habis pakai sabun, kalau perlu tisu basah lagi. Habis mandi kalau perlu pakai sanitizer lagi. Maksudnya begitu jaga kebersihan, begitu higienis. Sampai kami pun dulu sebelum corona kami juga risih. Harus pakai tisu basah, iya kan, harus sanitizer. Habis salaman atau habis pelayanan, habis khotbah, kalau dengan beliau, dengan ibu saya ini pasti selalu kita langsung pakai tisu basah, langsung bersihkan diri. Tetapi sesudah wabah corona menyebar, nah perhatikan, baru kita sadar ternyata memang harus hidup bersih, harus jaga kebersihan. Kita tidak boleh berjabat tangan lagi sekarang, kita menghindari berjabat tangan. Walaupun saya pribadi pun kalau pelayanan, ya kan, kalau ketemu dengan jemaat atau dengan orang lain di luar, kalau mereka sorong tangan, orang pemilihan sorong itu artinya sudah kasih tangan, maksudnya sudah mau salam, saya juga langsung salam, saudara. Saya tidak bisa tolak karena saya bilang corona, tidak bisa. Tapi saya juga salam. Tapi tentu sesudah itu pakai hand sanitizer. Kita jaga kebersihan diri kita. Ini sudah menjadi, saudara, kebiasaan kita, sudah menjadi new normal. Sama-sama bilang new normal. New normal. Yang dulunya hanya karena untuk pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 ini, sekarang sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi gaya hidup kita. Makanya disebut new normal, kenormalan yang baru. Dan saudara-saudara, istilah new normal ini, kalau kita lihat keadaan negara kita, bahkan juga negara-negara di dunia hari-hari ini, beberapa bulan sejak corona menyebar, negara-negara melakukan prosedur mereka masing-masing. Ada yang lockdown total. Kalau kita Indonesia, apa itu istilahnya? PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi kita tahu bahwa minggu lalu, bahwa dari minggu lalu dan tepatnya pada minggu ini, tanggal berapa? Iya, tepatnya minggu ini, saudara, pemerintah menetapkan untuk merelaksasi, ada relaksasi PSBB. Jadi gereja-gereja, ya kan, tempat-tempat ibadah dari berbagai agama juga sudah bisa lagi mengadakan ibadahnya, tetapi tentu dengan menetapkan prosedur standar kesehatan COVID-19. Menjaga jarak, kemudian ada persyaratan bagi jemaat-jemaat yang mau beribadah, jumlahnya ditetapkan dan lain sebagainya. Tetapi saudara perhatikan ini, PSBB, relaksasi PSBB, kita bisa beraktivitas, kembali ke kantor, kita bisa beribadah, iya kan? Bisnis sudah kembali dibuka, kegiatan kita sudah bisa kembali berjalan, walaupun belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelum corona. Relaksasi PSBB ini bukanlah dilakukan karena corona sudah menurun. Perhatikan.
Relaksasi PSBB ini bukan diterapkan karena virus corona penyebarannya sudah menurun dan sudah aman sehingga kita bisa kembali normal. Tetapi pemerintah ini istilah seperti terpaksa, iya kan, terpaksa menetapkan ini karena untuk memulihkan ekonomi kita, keadaan ekonomi kita. Saudara, baru beberapa bulan sejak menyebarnya virus corona, ekonomi kita sudah anjlok parah. Masyarakat sudah mengeluh. Nah, oleh sebab itu saudara, kita sedang menghadapi situasi hari-hari ini di mana virusnya tetap sama, keadaan penyebarannya tetap sama, tetapi kita harus kembali beraktivitas seperti normal. Jadi, kita juga tetap menjaga diri kita tetap berwaspada. Jangan sampai karena kita pikir sudah bisa ibadah normal, sudah bisa bekerja, lalu kita lengah. Iya kan? Kita tetap berwaspada, sama-sama bilang waspada. Waspada. Semua yang mau keluar rumah wajib pakai masker. Ya kan? Bahkan kalau saudara yang punya uang cukup, kalau masih tersedia, saudara pakai APD, baju astronot ini. Tapi itu kan wajib buat tim medis, buat di rumah sakit. Kemudian harus jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga imunitas. Hindari keluar rumah kalau bukan untuk urusan yang betul-betul krusial, urusan yang paling penting, yang sangat penting. Orang Kupang bilang yang dulu tukang tapaleuk, iya kan? Saudara kalau cari di Google tapaleuk tidak ada, saudara. Itu istilah Kupang. Tukang bajalan. Yang tukang jalan-jalan hari ini kaki kereta semua bertobat. Semua harus ibadah di rumah, semua harus baca Alkitab, semua harus beraktivitas di rumah, work from home dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita lihat fenomena ini, keadaan hari-hari ini, bahkan saya ikuti beberapa hamba-hamba Tuhan yang sharing soal ini, saya juga mulai timbul rasa khawatir, saya takut. Saya akui, saya juga mulai rasa takut karena para ahli, dokter juga mengatakan bahwa dengan diterapkannya relaksasi PSBB ini, iya kan, kembali kita beraktivitas seperti normal, jumlah korban COVID-19 akan bertambah. Pasti akan bertambah. Saudara juga pasti dengarkan kata-kata ini, iya kan? Tetapi saudara, kita dengar perkataan ini, jumlah korban akan bertambah, yang mati akan bertambah, yang terinfeksi akan bertambah kalau tidak jaga diri baik-baik. Ini bukan dikatakan untuk membuat kita menjadi takut, perhatikan. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut karena keadaan, karena virus corona ini. Tetapi kita berwaspada. Amin. Perhatikan. Kita tetap jaga diri, tetap berwaspada, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Seolah-olah, kalau saya pergi ibadah pasti saya kena corona. Kalau saya bekerja kembali, bisnis kembali, sudah saya pasti positif. No, jangan saudara. Tetap beriman, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melindungi kita, menolong kita, menyertai kita melalui setiap ancaman malapetaka yang ada di dunia ini, khususnya karena wabah corona. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, saudara, berbicara soal new normal, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bangsa Israel juga pernah mengalami situasi seperti ini. Bangsa Israel pernah harus menghadapi new normal bagi mereka. Kapan itu? Kita tahu bagaimana bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Mereka tinggal di Mesir sejak mereka pindah keluarga Yakub, Yusuf, semua yang ada di Mesir. Kemudian mereka berkembang, mereka bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir selama 430 tahun di Mesir, dan Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, waktu mereka mau keluar dari Mesir sesudah 430 tahun dan waktu mereka masuk tanah perjanjian, nah inilah new normal bagi mereka. Dan kita sudah sering kita dengar khotbah, kita khotbahkan ini, bagaimana bangsa Israel yang gagal, yang hancur karena mereka tidak siap menghadapi new normal ini. Padahal Tuhan, kalau saja mereka bisa memandang pada Tuhan, mereka percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong mereka. Amin. Tuhan sanggup membawa mereka semua utuh sampai ke Israel, ke tanah perjanjian. Maksudnya tanah perjanjian. Tetapi karena mereka gagal menyikapi new normal ini, generasi yang pertama keluar dari Mesir, bahkan Musa pun tidak masuk tanah perjanjian.
Dari generasi yang pertama yang masuk hanyalah Yosua dan Kaleb. Saudara perhatikan ini. Karena apa? New normal yang mereka lalui ini adalah penderitaan. Ini adalah krisis juga. Ini adalah kesusahan, kekurangan, keterbatasan. Dan respon mereka adalah mengeluh, murmuring, complaining, mengeluh, bersungut-sungut. 10 kali mereka bersungut-sungut, bahkan lebih dari itu. Makanya Tuhan kutuk mereka. Kita baca di Bilangan 11 ayat 1-6. Ini salah satu keluhan mereka waktu mereka ada di new normal, di padang gurun. Kita baca di Bilangan 11 ayat 1-6. Saudara-saudara yang sudah dapat bilang haleluya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Bilangan 11 ayat 1-6. Hitungan yang ketiga, perikopnya adalah api Tuhan. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tabera ya, bukan kalau kata orang Sawi bilang Kadera, itu lain lagi. Ini Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Next, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Amin. Amin. Saudara, Israel harus mengalami new normal di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Tetapi waktu mereka menghadapi new normal, kesusahan ini di padang gurun, mereka mengeluh, mereka mulai membandingkan. Kami ingat dulu waktu di Mesir, makan daging, makan ikan, apalagi mentimun, segala jenis makanan mereka makan dengan tidak bayar apa-apa. Mereka betul-betul stuck di sebuah zona nyaman, di zona aman dalam hidup mereka. Mereka lupa bahwa mereka di Mesir adalah budak. Saudara, apa hubungannya dengan kita? Kita orang-orang percaya yang hidup di 2020. Sebelum wabah corona, perhatikan, pekerjaan kita lancar. Kita bekerja setiap hari, Senin sampai Minggu kalau perlu. Bisnis kita keuntungannya meningkat dengan luar biasa. Begitu mudah kita dapatkan uang, begitu cepat bisnis kita berkembang. Hamba-hamba Tuhan kita melayani dengan begitu normal, menjadi rutinitas. Semua kehidupan kita berjalan seakan-akan kita tidak pernah mengenal lelah, betul kan? Kita sudah seperti robot dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kita, dengan visi, misi, tujuan, goal kita masing-masing. Tapi Tuhan izinkan corona terjadi. Seperti saudara, Tuhan sedang mereset ulang dunia ini. Kalau di dalam komputer, ini seperti install ulang. Karena komputer begitu berat, ya kan hang-hang, jadi perlu install ulang lagi. Format harddisknya lalu install ulang supaya bisa lancar kembali. Tuhan lagi install ulang, Tuhan lagi format harddisk, Tuhan lagi saudara mereset kehidupan di dunia ini dengan wabah corona, supaya kita bisa mengerti hal-hal mana yang esensi, hal-hal mana yang penting yang perlu kita fokuskan dalam hidup kita. Amin. Semua berhenti. Dan banyak orang saudara mulai membandingkan. Nah kita lihat, banyak orang-orang mulai membandingkan. Wah, sebelum wabah corona kok saya proyek terus bekerja, saya dapat untung terus. Tapi karena wabah corona proyek saya harus stuck, saya tidak bisa bekerja lagi. Waduh parah nih. Ini Tuhan tidak peduli nih dengan saya. Sebelum wabah corona bisnis saya keuntungannya besar.
Saya bisa sampai omset bahkan miliaran, betul kan, miliaran. Dan lain sebagainya. Pekerjaan saudara yang mungkin bekerja di dalam usaha bisnis yang kecil-kecilan, tetapi engkau menerima keuntungan sebelum wabah corona. Nah, sesudah corona menyebar, hari-hari ini kita mulai alami krisis, betul kan? Kita mulai alami kekurangan, pendapatan kita menurun, kemudian bisnis kita mulai merugi, proyek-proyek mulai dihentikan. Kalau hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan juga saudara, perpuluhan mulai berkurang. Karena pendapatan jemaat juga berturun, jadi perpuluhan pasti berkurang. Makanya sampai sempat viral ya beberapa hari yang lalu, hamba Tuhan khotbah soal pemasukan gereja yang berkurang jadi masalah. Tapi saudara, saya tidak bahas itu malam hari ini. Semua bisnis, semua aspek kehidupan, semua sektor kehidupan manusia mengalami dampak dari virus corona. Dan kita sedang mengalami peristiwa, saudara, tidak sama secara spesifik, tetapi dampaknya kurang lebih sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dari Mesir, semua melimpah, makan free, semua bebas, walaupun mereka jadi budak. Tapi di padang gurun, semua terbatas, makan hanya mana saja. Dan menjadi sikap mereka adalah mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut, mereka complaining. Firman Tuhan mencatat, Tuhan hukum mereka, Tuhan matikan mereka. Mereka yang bersungut-sungut, Tuhan langsung hukum, Tuhan matikan. Dengar baik, saudara. Kalau kita di tengah wabah corona, di tengah-tengah new normal ini, kita tidak kuat iman kita. Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan burn out. Saudara akan kecewa, saudara akan putus asa karena mengalami perubahan yang drastis. Tapi saudara dengar baik. Saya waktu merenungkan pengalaman new normal bangsa Israel ini melalui padang gurun, ada beberapa kebenaran yang saya temukan. Saudara bisa catat ini. Apa kebenaran tentang new normal yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun? Sebuah kesusahan, kesulitan yang harus mereka lalui yang begitu berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Saudara catat ini, padang gurun, kebenaran dari new normal bangsa Israel, padang gurun bukanlah tujuan akhir kita. Amin. Israel lupa, Tuhan membawa mereka bukan ke padang gurun. Tuhan ingin membawa mereka pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian. Jadi saudara dengar baik, padang gurun bukan tujuan akhir kita, tetapi tanah perjanjian tujuan akhir kita. Amin. Amin, saudara. Saudara jangan begitu attach, jangan begitu terikat dengan dunia sampai saudara merasa kalau kita rugi karena corona, that's it, selesai. Hidup kita selesai. No. Padang gurun bukan tujuan akhir. Saudara, wabah corona ini bukanlah kehidupan kita. Yes. Ini bukanlah tujuan akhir hidup kita. Tapi wabah corona Tuhan izinkan untuk memproses kita ke dalam babak baru yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Amin. 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 Kalau saja Israel percaya bahwa padang gurun kan sementara, mereka percaya pada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersungut-sungut, mereka masuk. Amin. Saudara harus mengerti bahwa padang gurun ini bukan tujuan akhir. Wabah corona bukan akhir hidupmu. Yes. Amin. Waktu Elia depresi di 1 Raja-Raja pasal 18-19, Elia mau bunuh diri, Tuhan berkata, bangunlah, makanlah, perjalananmu masih jauh. Saudara, kalau kau mulai depresi, mulai lemah, makan firman Tuhan. Amin. Fokus pada janji Tuhan. Amin. Dengar baik, masa depanmu masih jauh ke depan. Amin. Engkau yang masih jomblo, Tuhan sudah siapkan jodoh yang terbaik. Amin. Engkau yang masih nganggur, dirumahkan, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang terbaik di hari-hari akan datang. Amin. Engkau yang melayani Tuhan, Tuhan sudah siapkan pelayanan yang besar, jiwa-jiwa yang menantikan engkau, menantikan pelayananmu di hari-hari yang akan datang. Amin. Amin. Never give up, jangan menyerah, Yes. tetap pandang kepada berkat Tuhan. Amin. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Padang gurun bukan tujuan akhir kita, saudara dengar baik. Ada waktunya krisis. Ada waktunya penderitaan kita akan selesai. Iya. Dan kita akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan pulihkan kita. Firman Amin. Tuhan mencatat waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Haleluya. Dan saya berdoa itu menjadi saudara pengalaman setiap kita. Ya, amin. Tuhan memulihkan kita. Ada waktunya, bahkan di akhir dari segala sesuatu, Tuhan sudah siapkan langit,
dan bumi yang baru. Amin. Kebenaran tentang new normal Israel yang berikut, saudara. Yang pertama tadi, padang gurun bukan tujuan akhir kita. Yang kedua, saudara catat ini, semakin kita ragu atau tidak percaya, semakin lama kita ada di padang gurun. Semakin kita ragu, semakin kita tidak percaya pada Tuhan, semakin lama engkau ada di padang gurun. Israel waktu ragu, waktu tidak percaya, 40 tahun Tuhan bawa mereka berputar-putar, iya kan, di padang gurun. Karena kuncinya di mana? Pandang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, jangan takut. Di tengah new normal, di tengah-tengah krisis, kesulitan yang kita harus lalui hari-hari ini, saudara, jangan izinkan keraguan, ketakutan kuasai dirimu. Amin. Jangan takut untuk berubah. Kalau new normal membawa perubahan yang besar di dunia bisnis, semua beralih ke dalam bisnis digital, bisnis elektronik, saudara juga harus berani ambil keputusan. Amin. Saudara harus berani belajar hal-hal yang baru. Amin. Saudara harus berani melangkah. Kalau saudara tetap bertahan dengan cara-cara yang lama, gaya bisnis yang lama, cara bekerja yang lama, saudara masih simpan karakter-karakter yang lama yang buruk, saudara tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau engkau mau berhasil, engkau harus percaya bahwa Tuhan sanggup memampukanmu untuk melalui masa sulit ini. Amin. Tuhan sanggup bekerja memampukan kita untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang kita lakukan. Saudara, ini di tengah-tengah new normal ini, dunia sedang berubah. Ini waktunya kita reimagine our life, menata ulang hidup kita, merenungkan kembali, merencanakan pelayanan kita, pekerjaan kita ke depan, bisnis kita seperti apa. Saudara belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan kau akan lihat, waktu kita mau ambil komitmen, waktu kita mau ambil keputusan yang sulit, waktu kita mau percaya pada Tuhan, Tuhanlah yang akan membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Amin. Semakin kita ragu dan tidak percaya, semakin lama kita ada di padang gurun. Siapa di sini yang mau lama di padang gurun? Saya percaya semua kita mau cepat. Amin. Cepat juga berarti, saudara, bukan berarti corona cepat selesai. No. Maksudnya di sini adalah semakin kita percaya pada Tuhan, bahkan di tengah wabah corona pun Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, kekuatan. Walaupun krisis terjadi, walaupun doa-doa kita tidak dijawab, kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak mau menyembah patung itu. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap fokus kepada Tuhan kami. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, bagian berikutnya, apa yang ada di dalam new normal bangsa Israel, perhatikan, ini adalah bayangan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak bisa catat. Apa yang ada di dalam new normal yang dialami bangsa Israel itu sebenarnya adalah bayangan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Ada apa saja? Malam hari ini ada 3 hal yang ada di dalam new normal bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Yang pertama, saudara, ada tongkat Musa. Tongkat Musa. Tuhan memakai tongkat Musa untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa waktu menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Isi saya bisa bacakan di Keluaran 14 ayat 16. Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Amin. Amin, saudara. Saudara perhatikan, di tengah-tengah kesulitan new normal bangsa Israel, Tuhan memakai tongkat untuk menolong mereka, untuk menyatakan mujizat kuasanya. Di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah krisis yang kita lalui hari-hari ini, Tuhan memakai tongkat. Tongkat di sini di masa kita adalah teknologi, saudara catat. Amin. Tuhan pakai teknologi untuk melakukan mujizat. Tuhan memakai teknologi untuk tetap beritakan firman. Amin. Untuk menguatkan seluruh jemaat Tuhan, orang percaya di seluruh dunia. Tuhan pakai teknologi untuk membuat jemaat Tuhan tetap bisa terhubung, Amin. bersekutu satu dengan yang lain. Saudara bisa lihat hari-hari ini gereja-gereja pakai Facebook,
pakai Instagram, ya kan, pakai YouTube, pakai apa lagi? Zoom, aplikasi Zoom. Makanya keuntungan mereka, kekayaan dari pemilik Zoom ini langsung meningkat drastis. Karena semua pakai aplikasi itu. Tuhan pakai teknologi untuk saudara menyatakan kebaikannya bagi orang percaya. Amin. Makanya setiap kita juga perlu belajar soal teknologi hari-hari ini. Ya kan, biar mama-mama, oma-oma yang 80 tahun, kalau saudara masih mau belajar, bisa belajar. Untuk apa? Jadi YouTuber masih bisa. Oma-oma 80 tahun YouTuber, itu subscriber bisa banyak, saudara. Nah, kita manfaatkan teknologi yang ada untuk saling menguatkan, untuk saling membangun. Karena inilah tongkat yang Tuhan pakai. Tuhan pakai tongkat Musa untuk membelah Laut Merah. Tuhan pakai tongkat Musa untuk waktu Musa memukul batu keluar air. Dan dengan teknologi, Bapak Ibu perhatikan, Injil, walaupun kami hamba-hamba Tuhan tetap di rumah, walaupun kami hanya di rumah contohnya, kami tidak bisa pelayanan keliling, tapi dari rumah Injil bisa tersebar ke seluruh dunia. Amin. Firman Tuhan mencatat Injil kebenaran ini, Injil kerajaan Allah ini, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Artinya, karena sekarang dengan teknologi Injil sudah menyebar di seluruh dunia, kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Persiapkan dirimu, saudara. Yang kedua, apa yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel di new normal mereka? Lanjutan dari bacaan tadi. Yang pertama tadi apa? Tongkat, staff, Moses staff. Yang kedua, ada mana. Saudara catat. Mana ini? Bilangan 11 ayat 7 sampai 9. Bisa dibacakan lagi, saudara perhatikan. Bilangan 11 ayat 7 sampai 11. Adapun 7 mana sampai 9. 7 sampai 9. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudara perhatikan. Ayat-ayat sebelumnya yang kita baca di awal tadi, Israel, bangsa Israel mengeluh karena mereka tidak bisa makan makanan yang ada di Mesir. Melimpah waktu di Mesir. Orang-orang mulai mengeluh karena di new normal kita tidak bisa lagi mendapatkan hasil seperti sebelum wabah corona. Tetapi di tengah-tengah new normal, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan memberikan pada bangsa Israel sebuah makanan yang baru, yang bukan karena hasil usaha mereka, bukan karena hasil bisnis pekerjaan mereka, iya kan? Tapi mana, saudara, turun dari surga. Mereka ambil setiap malam, lalu mereka masak. Alkitab mencatat jadi seperti roti bundar, lalu mereka makan. Mana ini adalah bayangan tentang apa, saudara? Bagi kita di 2020, di tengah krisis, di tengah-tengah new normal kita akan melihat persediaan supranatural Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Akan ada providensial Allah, akan ada persediaan dari Allah yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kalau di Mesir bangsa Israel bekerja, dapat upah, mereka makan. Tapi di padang gurun mereka menunggu kasih karunia, mereka menunggu mana itu turun dari surga. Saudara dengar baik, mungkin di tengah-tengah new normal, gaji kita berkurang. Kerjaan kita semakin bertambah banyak, gaji berkurang, bisnis kita makin merugi, bahkan ada yang dirumahkan, bahkan banyak keadaan sulit. Hamba-hamba Tuhan perpuluhan berkurang, kolekte berkurang, keuntungan bisnis kecil. Tapi saudara dengar baik, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Yes, amen. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kosong hampa. Amin. Karena di tengah-tengah new normal, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan akan turunkan mana. Amin. Persediaan natural dari Tuhan. Dan saudara perhatikan, waktu Tuhan memberikan mana, artinya Tuhan mencukupkan berkat, Tuhan mencukupkan kebutuhan dalam hidup kita. Amin.
kita akan mengalami persediaan berkat Tuhan dengan cara yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dalam hati. Tuhan menyatakan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Come on, give applause to God. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Tuhan sanggup menurunkan mana. Tuhan ingin memberkati kita. 1 Korintus 2 ayat 9 kalau tidak salah ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita tetap bersyukur, pandang kepada Tuhan di tengah-tengah new normal, saudara percaya Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Bangsa Israel, saudara perhatikan waktu mereka terima mana, ya kan, rasanya mereka lihat bentuknya ini tidak menarik, kemudian makanan ini seperti tidak enak kalau dibandingkan dengan makanan mereka di Mesir. Artinya apa saudara? Perhatikan, persediaan Tuhan mungkin tidak besar dalam hidup kita, tetapi Tuhan menjamin Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Firman Tuhan mencatat yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Saudara ada di pihak yang mana? Di sisi mana? Ada orang-orang yang waktu sudah terima mana, mereka bilang, ini makanan apa? Ini roti apa? Orang-orang yang mengeluh. Orang-orang yang tidak bersyukur. Tetapi ada orang-orang yang waktu terima mana, sikap hati mereka, Tuhan, terima kasih. Walaupun tidak ada makanan di padang gurun, kami tidak bekerja, tidak ada hasil ladang, tetapi masih ada mana yang turun dari surga. Saudara mau jadi orang yang bersungut-sungut atau jadi orang-orang yang bersyukur? Amin. Kita mau jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita dengan cara yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Waktu kita bersyukur dan kita memandang pada Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Tongkat. Yang kedua, mana? Yang ketiga saudara, tiang awan dan tiang api. Waktu bangsa Israel di padang gurun, saudara yang pernah pergi ke Israel, ke Timur Tengah pasti mengerti. Di padang gurun itu saudara, siang hari suhunya sangat tinggi. Suhunya sangat tinggi. Tapi malam hari suhunya bisa sangat dingin. Makanya 4 juta, kurang lebih 4 juta orang Israel ini perlu dilindungi. Perlu mereka dijaga supaya mereka bisa tetap bertahan hidup. Makanya Tuhan berikan tiang awan untuk memberikan mereka keteduhan di siang hari, perteduhan di siang hari, dan tiang api untuk berikan mereka kehangatan di malam hari. Ini bicara soal apa saudara? Penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah new normal sekalipun, kita akan mulai beraktivitas seperti normalnya, seperti sedia kala, tapi dengan prosedur standar kesehatan yang ketat. Tapi sebagai orang percaya, saudara tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Mazmur 91 akan jadi bagian kita. Kita tidak perlu khawatir berlebihan, takut berlebihan, sampai kita betul-betul tidak mau keluar rumah, tidak mau beraktivitas. Jadi betul-betul trauma, betul-betul takut. No. Tapi bukan berarti juga kita ekstrim. Karena Tuhan bilang Tuhan lindungi, karena ada penyertaan Tuhan. Jadi kita keluar tidak pakai masker, tidak pakai baju, keluar pergi di supermarket. Jangan saudara ya. Jangan terlalu ekstrim juga. Tapi kita tetap jaga diri, berwaspada. Dengan sikap hati yang mau tetap tenang dan percaya bahwa ada tiang awan di siang hari. Ada tiang api yang akan melindungi kita, menjaga kita. We don't need to worry. Kita tidak perlu khawatir. Penyertaan Tuhan, firman Tuhan mencatat waktu Tuhan menyertai Yusuf, Kejadian 39 ayat 2. Yusuf jadi orang yang selalu berhasil. When Lord was with Joseph, he was a prosperous man. He was a prosperous man, orang yang berhasil. Hadirat Tuhan dalam hidup kita, saudara, lebih dari cukup. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang mau lawan kita? Yang terjadi di new normal, saudara, bagian berikutnya, sebelum saya menutupi ini, adalah ada 2 kalangan. Ada 2 kelompok yang terbagi. Yang pertama akan muncul kelompok Datan, Korah, dan Abiram. Kelompok yang memberontak. Kelompok
orang-orang yang menentang kepemimpinan Musa, orang-orang yang tidak mau taat pada Tuhan. Kelompok pemberontak ini, saudara, bagi kita adalah orang-orang yang akan mengeluh, orang-orang yang putus asa, ya kan? Orang-orang yang akan tidak mau kembali beribadah dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mau percaya lagi dengan Tuhan. Inilah kelompok Korah, Datan, dan Abiram, pemberontak. Tetapi di tengah new normal ini juga akan ada kelompok orang-orang yang walaupun lihat raksasa di tanah perjanjian, orang-orang yang walaupun lihat tantangan yang besar, tapi Yosua dan Kaleb berkata, mereka memang besar, tapi kita akan kalahkan mereka. Amin. Tuhan di dalam kita lebih besar dari mereka. Amin. Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengalahkan mereka. Amin. Jangan heran, Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Tuhan mencatat Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, ayat terakhir, betul-betul terakhir, saudara. Kita buka dan kita bisa perhatikan, istri saya bisa bacakan. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Amin, saudara. Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefun, dua orang yang menjadi bagian dari 12 pengintai. Waktu mereka pulang, 10 pengintai bawa kabar buruk, menakut-nakuti seluruh bangsa Israel. Tapi Yosua dan Kaleb, kalau 10 pengintai ini gambaran orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang putus asa karena wabah corona, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kecewa, depresi, mau bunuh diri. Tapi Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang mau tetap bersyukur, amin, tetap percaya bahwa walaupun di new normal, walaupun di masa sulit, virus corona ini, Tuhan sanggup melindungi kita. Yes, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara-cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Amin. Dan mereka berdua, saudara, luar biasa. Mereka berkata, kalau Tuhan berkenan, Ia akan bawa kita masuk ke negeri. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan, janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, huruf besar semua, Yehova menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10 tertulis, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang itu, semua orang Israel. Haleluya. Saudara-saudara, Yosua dan Kaleb mengikut Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama bilang segenap hati. Segenap hati. Inilah sikap kita di tengah-tengah new normal. Amin. Tetap ikut Tuhan segenap hati kita. Percaya pada Tuhan. Dan saudara akan lihat, raksasa, masalah besar, sebesar apapun, krisis sesulit apapun, tidak bisa membuat kita gagal dalam hidup. Amin. Kalau kita perhatikan ini, saudara, saya ingin mengakhiri seperti ini. Kita harus lihat dari posisi bangsa Israel. Bangsa Israel waktu mereka di padang gurun, mereka tidak tahu endingnya seperti apa. Jangan heran mereka bersungut-sungut, mengeluh, dan mati di padang gurun. Amin. Tapi saya dan saudara, kita tahu sejarah ini di dalam kitab Taurat, bahkan di kitab Yosua. Kita sudah tahu awal dan akhirnya. Orang-orang yang mengeluh binasa, orang-orang yang percaya selamat. Kita tidak fair dengan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak tahu masa depan mereka. Saya dan saudara, kita sudah tahu mereka masuk tanah perjanjian. Tapi kalau kita tetap tidak percaya, kita tetap keraskan hati dan mau tetap mengeluh, berontak terhadap Tuhan, saya percaya hukuman kita pasti akan lebih besar. Karena kita sudah tahu ending dari cerita ini. Mereka tidak tahu dulu, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Maukah kita jadi seperti Korah, Datan, Abiram, dan nama-nama yang lain juga ada? Atau maukah kita jadi seperti Yosua dan Kaleb? Luar biasa. Masuk tanah perjanjian. Kesimpulannya, saudara, dua hal saudara bisa catat. Tetap bersyukur, yang pertama, tetap bersyukur dan jangan mengeluh
ketika kita alami masa sulit di tengah new normal. Amin. Tetap bersyukur dan jangan mengeluh waktu kita alami masa sulit karena new normal. Bilang haleluya. Haleluya. Tetap percaya padang gurun new normal, padang gurun virus corona, wabah corona bukan akhir tujuan kita. Amin. Tujuan kita nanti, akhirnya nanti. Yes. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah percayalah pada Tuhan dan kuasanya yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan kita dan melindungi kita senantiasa. Amin. Amin. Trust in God. Put your trust in God. Yes. Believe in His power. Percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Dan saudara akan lihat, new normal bagi dunia adalah krisis. Tapi new normal bagi setiap kita orang percaya adalah kemenangan bersama Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Saudara-saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini, kalau mungkin engkau sempat complaining, engkau sempat mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan, kenapa kok sulit sekali hidup saya? Kenapa saya harus alami ini? Saudara mulai ragu, Tuhan, engkau tidak baik. Engkau tidak menepati janji. Mungkin ada juga di antara saudara yang mulai berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan tidak ada, there is no God. Karena sulitnya masalah dalam keluargamu, dalam ekonomimu, engkau yang mengalami kebangkrutan, engkau yang mengalami PHK, engkau yang mengalami perlakuan buruk dari orang-orang lain yang tidak suka denganmu. Saudara seperti merasa bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Tidak ada masa depan lagi buat saya. Tidak ada lagi pertolongan Tuhan. Tidak ada lagi berkat yang bisa saya terima dari Tuhan oleh karena masa sulit ini. Tapi saudara dengar baik, tetap percaya, tetap bersyukur. Ada di Tuhan yang tidak membawa kita untuk menjadi orang-orang yang hancur, orang-orang yang kalah karena virus corona. Tapi Dia mau kita tetap memandang padanya. Amin, saudara, kita tetap bersyukur. Karena Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan patah hati. Tetap percaya ada pelangi, ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap saudara sesudah virus corona ini. Ataupun kalau saudara belum melihat jalan itu dinyatakan, tetaplah setia pada Tuhan. Amin. Walaupun engkau bangkrut, tetap percaya pada Tuhan. Walaupun engkau seakan-akan ditinggalkan Tuhan, tetap pandang pada Tuhan. Yes. Dia sudah berikan nyawanya, Dia sudah berikan semua yang terbaik kepada kita 2000 tahun yang lalu. Terima kasih. Tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan selamanya di dunia, saudara. Kita bisa menderita di dunia, tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap beriman, kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan lagi. Amin. Terima kasih. Amin, saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan
kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi dari awal. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Angkat hatimu kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,